Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Direktur Pesantren Kampus Ainul Yakin, Bapak Dr. Hewan Kiai Haji Zainul Fadli MKes. Yang saya hormati Ketua Pesantren Kampus Ainul Yakin, Ustadz Dian Muhammad Hakim MPDI. Dan saya hormati Sekretaris Pesantren Kampus Ainul Yakin, Ustadz Abdul Hamid, MPD, dan seluruh jajaran pengurus pesantren Kampus Ainul Yakin, serta seluruh santri pesantren Kampus Ainul Yakin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita bisa bertatap maya dalam kegiatan kajian Islam yang diselenggarakan oleh pesantren Ainul Yakin, di mana di sini di dalam undangan tertulis kajian diniyah kontemporer ya, dan sesuai dengan bidang ilmu yang saya miliki, saya Nur Hidayati, Dekan Fakultas Pertanian. Saya akan mengkaji kajian diniyah kontemporer ini dengan tema kajian ilmu pertanian ditinjau dari perspektif Islam. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus pesantren Ainul Yakin yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan mengundang saya untuk mengisi kajian diniyah kontemporer ini. Sebetulnya saya bukan dosen agama Islam, tapi kita bisa mengaitkan ilmu pengetahuan umum ini dengan agama Islam. Ya. Jadi sebelum saya membahas tentang ilmu pertanian dalam perspektif Islam, sebagai pendahuluan perlu kiranya para santri pesantren Kampus Ainul Yakin ini untuk memahami tentang isu-isu terkait dengan perspektif tentang sains dan agama yang berkembang saat ini. Jadi dalam beberapa isu-isu ini kita seringkali membaca bahwa ilmu pengetahuan dan agama bisa jadi berbeda karena mungkin mereka berbeda paradigmanya. Dan di dalam pengklasifikasian secara jelas antara sains dan agama ini sekarang ini menjadi suatu tren tersendiri di masyarakat. Jadi, nah ini dampaknya, maka masyarakat kita sudah masuk pada pola pikir yang sekuler ya. Jadi agama dan sains itu dianggap berjalan sendiri-sendiri dan tidak bisa beriringan. Jadi maka tidak heran jika kemudian terjadi pertempuran di antara keduanya. Nah, di satu sisi sains itu menuduh, jadi pola pikir para ilmuwan dari di barat itu, mereka menuduh bahwa agama itu ketinggalan zaman ya. Dan agama, dan dari sisi para ilmuwan, para ahli agama, itu balik menyerang dengan mengatakan bahwa sains sebagai musuh Tuhan ya. Jadi itu terus bergulir ya, isu-isu semacam itu, sehingga ada beberapa pandangan yang sebenarnya membuat agama dan ilmu pengetahuan itu sebetulnya bisa dipadukan dan saling mendukung satu sama lain. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang memakai dalil agama dalam memaparkan hasil penemuan sainsnya seperti Ibnu Sina, ya, Ibnu Khaldun, dan Saint Thomas Aquinas ini sudah temuan-temuannya itu sudah dikaitkan dengan ilmu agama. Nah,
untuk memahami lebih lanjut supaya santri-santri pesantren Ainul Yakin itu memahami apa sih perbedaan agama dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat dari bidang kajiannya, agama itu bidang kajiannya metafisik. Kalau ilmu pengetahuan dan sains itu dari kajian alam secara empiris ya. Kemudian sumbernya, kalau agama itu jelas dari Tuhan ya. Kalau ilmu pengetahuan, maka dia berasal dari alam sekitar ini. Kemudian ditinjau dari fungsinya, agama itu membimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia dan akhirat. Tapi kalau ilmu pengetahuan dan sains sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia saja. Jadi tidak mengarah ke akhiratnya. Sehingga di sini kebahagiaan di dunia menurut perspektif di agama itu menjadi persyaratan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi orang yang makanya doa kita itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ya Allah berilah kebahagiaan di dunia dan akhirat ya. Nah, jadi di sini tidak hanya duniawi saja, tapi kita sudah mengarah ke akhirat kalau kajian tentang agama itu. Sementara di ilmu pengetahuan itu belum dibahas tentang kehidupan setelah mati itu. Tuh, kemudian dilihat dari sifatnya. Jadi sifat ilmu agama itu absolut karena sumbernya dari Tuhan ya. Jadi sumbernya dari Tuhan. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains itu tidak ada yang absolut ya. Jadi dia akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Sehingga bisa menjadi relatif tidak mutlak lagi. Karena dengan adanya temuan-temuan berikutnya, hasil penelitian berikutnya, maka bisa mematahkan temuan-temuan yang sebelumnya itu. Kemudian dari sisi penafsiran, kalau ilmu agama itu penafsirannya memang dilakukan oleh manusia dan bisa juga salah manusia itu dalam penafsirannya. Namun bisa juga dia komprehensif sesuai dengan maksud Tuhan ya. Jadi kita hanya bisa menginterpretasikan dari ilmu yang berasal dari Tuhan itu kalau agama ya. Kalau ilmu pengetahuan atau sains tidak bersifat mutlak, bisa berubah dan bisa dibantah oleh teori yang baru ya. Sehingga di sini sebetulnya ada korelasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan ya. Dan kalau orang sengaja ingin menghubung-hubungkan itu rasanya aneh karena sejak dulu memang sangat erat hubungannya antara Al-Quran dan sains itu ya. Al-Quran itu seharusnya dipandang sebagai sumber dari segala keilmuan. Tidak perlu dipermasalahkan lagi bagi umat Islam dan banyak kaum intelijensia muslim yang mengungkapkan bagaimana penemuan-penemuan ilmiah yang paling mutakhir sekalipun itu sudah diungkapkan di dalam bahasa simbolik walaupun dan juga bahasa yang secara jelas gamblang nyata ada di dalam Al-Quran. Ini sudah diungkapkan semua. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran secara teliti dalam upaya memahami bagaimana pendiriannya terhadap sains, ini akan mendapatkan sekumpulan ayat-ayat yang jelas terbentang menurut 4 bagian yang semua aspeknya mengarah pada masalah ilmiah. Yaitu antara lain yang pertama masalah-masalah yang berkaitan dengan hakikat sains dan arah serta tujuannya mengenai apa yang dapat diketahui dengan filsafat sains dan teori makrifat. Kemudian yang kedua, metode pengungkapan tentang hakikat-hakikat ilmiah yang bermacam-macam. Menampakkan sekumpulan hukum-hukum dan peraturan-peraturan di bidang sains yang bermacam-macam, terutama fisika, geografi, dan ilmu hayat. Yang keempat,
menghimbau manusia agar mempergunakan hukum-hukum dan peraturan-peraturan tersebut. Jadi semua itu sebetulnya mengarah kepada masalah-masalah atau kajian-kajian ilmiah. Semua ayat Al-Quran itu diturunkan mengandung hal-hal yang logis, dapat dicapai oleh pikiran manusia sebenarnya. Dan Al-Quran itu dijadikan mudah agar dapat dijadikan pelajaran atau bahan pemikiran bagi kaum muslimin yang mau memikirkan sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Qamar ayat 17, dan sesungguhnya telah kami memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Jadi artinya kita itu diwajibkan untuk selalu mengkaji Al-Quran itu, dan di dalamnya itu pasti ada hal-hal yang logis. Jadi bukan tahayul lagi ya, tapi itu hal-hal yang logis yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian di Quran ayat 7, surat yang ke-7 ayat 52, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab kepada mereka dan kami jelaskan dia kitab itu atas dasar ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sudah jelas di situ bahwa bisa dikaji secara ilmiah. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 7 menyatakan bahwa Al-Quran terbagi atas dua babak, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Di dalam surat 3 Ali Imran itu, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau perselisihan dan untuk mencari-cari pengertiannya. Padahal tidak ada yang mengetahui pengertiannya melainkan Allah serta orang-orang yang dalam ilmunya. Katakanlah, kami beriman pada semua ayat-ayat itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang yang mau memikirkan. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas bahwa kita itu harus senantiasa mengkaji apa yang tersirat dan yang tersurat di dalam Al-Quran itu. Jadi ini tugas manusia untuk memikirkan itu, dan dalam kajian itu tidak ditunjuk orang-orang khusus untuk mengkaji itu, tapi siapapun bisa mengkaji asalkan kita punya dasarnya, punya basic untuk mengkaji Al-Quran itu. Jadi seperti itu. Kemudian tadi kan ada muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang petunjuk hidup yang mudah dimengerti yang terdapat di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya masalah halal, haram, ya, perintah dan larangan, serta hal-hal lainnya di mana ayat-ayat tersebut dapat dipahami oleh siapa saja secara gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran-pemikiran yang berat. Itu yang termasuk dalam kelompok muhkamat. Kemudian ada lagi tadi mutasyabihat, adalah hal yang susah dimengerti ya. Kalau yang muhkamat itu gamblang sekali dan mudah dipahami ya. Tapi kalau mutasyabihat itu agak sulit dimengerti ya, karena berupa keterangan tentang petunjuk banyak hal yang mesti diteliti. Jadi disinilah kita sebagai seorang ilmuwan, mahasiswa itu kan ilmuwan ya. Jadi mesti harus meneliti ya. Jadi harus meneliti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu dan merangkaikan satu sama lain hingga dengan begitu terdapat pengertian khusus tentang hal yang dimaksudkan itu. Termasuk di dalamnya adalah diungkapkan melalui kemajuan teknologi dan cara berpikir manusia.
Jadi di sini sudah jelas bahwa ada terkandung ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran itu yang mewajibkan kita untuk memikirkannya dan menelitinya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, jadi petunjuk, pedoman hidup ya, dan eh, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pengertian harokah atau gerakan dalam Islam berbeda dengan apa yang diungkapkan sebagian doktrin dan agama lainnya. Jadi pengertian ini timbul sebagai asas dari keselarasan antara pasangan-pasangan ini dan material dan imaterial, fisika dan metafisika, bumi dan langit, ilmu dan iman, manusia dan Allah. Ini adalah pasangan-pasangan yang seharusnya selaras ya. Jadi material dan imaterial, ada fisika dan metafisika ini suatu pasangan yang harusnya selaras di dalam kehidupan ini ya. Jadi bila keseimbangan dan keselarasan tersebut hilang, maka akan memisahkan agama Allah dari kemampuan untuk bergerak dan menyebar. Jadi kalau kita seorang ilmuwan mengabaikan ilmu-ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran atau ilmu agama, maka akan terjadi ketidakseimbangan ya dalam diri manusia itu ya. Ini memperlihatkan dengan jelas ada hubungan yang erat dan kokoh antara Al-Quran dan hakikat sains. Jadi karena sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang masuk golongan mutasyabihat yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan, harus kita teliti. Sehingga disinilah letak kaitan yang erat antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi apapun bidang kajian Anda, bidang ilmu Anda yang sedang Anda tekuni, semuanya pasti ada di dalam Al-Quran, baik secara tersurat maupun tersirat. Ya. Allah mengajarkan bahwa isi Al-Quran itu tidak lain dari fitrah manusia, petunjuk bagi manusia untuk mengenal dirinya dan lingkungannya. Tapi sayangnya umat Islam selama ini cenderung lari dan mengingkari kefitrahannya yang dimasukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi kaum muslimin ini tidak lebih mengerti Al-Quran ketimbang orang di luar Islam itu sendiri ya. Jadi contohnya kita sehari-hari selalu belajar ilmu pengetahuan, tapi kesempatan untuk mengkaji dan mengkorelasikan antara ilmu yang kita pelajari dengan Al-Quran itu justru mungkin tidak ada kesempatan itu ya. Justru malah orang-orang dari luar kita itu yang seringkali mengkaji, artinya non-muslim yang seringkali mengaitkan antara di dalam Quran itu ada apa saja. Nah, kemudian di situ akan terlihat jelas bahwa semua sumber ilmu pengetahuan itu dari Al-Quran. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa sebagai santri kita harus selalu melakukan kajian-kajian terhadap ilmu pengetahuan yang sudah tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran itu. Agama Islam menjadi asing dalam lingkungannya sendiri. Tepat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah itu seperti itu ya. Jadi orang Muslim sendiri justru tidak mau mengkaji tentang ajaran Islam di dalam Al-Quran itu. Ya. Allah itu tidak bisa dituliskan dengan tinta sebanyak ilmu Allah itu tidak bisa dituliskan dengan tinta sebanyak air di lautan sekalipun ya. Nah, saking luasnya ya. Jadi Al-Quran hanyalah satu petunjuk yang menunjukkan bahwa ilmu Allah terdapat di mana-mana, di luar dan dalam diri manusia itu sendiri. Al-Quran adalah suatu petunjuk yang sempurna yang harus dikaji dengan otak, perasaan, dan logika pengetahuan. Ya. Nah,
Tadi itu sebagai penjelasan dan pengertian bahwa pemahaman bagi kita bahwa ada hubungan yang sangat erat dan kokoh antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Nah, karena saya dari bidang pertanian, maka saya mencoba mencari ilmu pertanian di Al-Quran itu terdapat di surat-surat apa saja, ya. Nah, yang pertama itu ada di dalam surat Yunus, ya. Surat Yunus itu surat ke-10 ayat 24. Jadi di situ dijelaskan innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zuhrufaha wa izzay wa izzayanat wa dhannal ahlaha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan kana lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi ini. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, ya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam dan siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya itu laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikian kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang berpikir. Jadi di sini ilmu pertanian itu sudah ada di dalam Al-Quran surat Yunus itu. Nah, di sini itu tersirat bahwa tanaman itu akan tumbuh bila ada air hujan, bila ada air yang masuk ke dalam tanah. Kemudian karena adanya air itu tumbuhlah. Nah, tumbuhnya tanaman-tanaman itu tentunya akan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Karena bisa jadi hujannya berbeda, tanahnya kondisi tanahnya berbeda-beda. Nah, kalau kita tidak mau berpikir bagaimana meningkatkan produksi tanaman itu, maka dikatakan, maka seakan-akan tanaman itu belum pernah tumbuh. Ya. Jadi artinya di sini bahwa kita itu ditugaskan untuk berpikir, mengkaji kenapa tanaman itu bisa tumbuh, kenapa tanaman yang sama di tempat ini berbeda dengan tanaman di tempat yang lainnya. Nah, jadi ini sudah jelas bahwa ilmu pertanian pun ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada di dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 4 ya. Wa fil ardi kita wa fil ardi qita'i mutajarati wa jannati min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwani yusqa bima'i wahidi wa nufaddilu ba'daha ala ba'di fil akli inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun ya. Yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kemudian kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya, sehingga sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi jelas di sini bahwa
Di dalam alam semesta itu akan tumbuh berbagai jenis tanaman, ya. Jadi ya, ya ada anggur, ada tanaman sayuran, ada tanaman buah-buahan. Dan di sini tidak dijelaskan kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain. Artinya bahwa setiap tanaman itu berbeda karakteristiknya. Anggur itu rasanya seperti apa, kurma itu rasanya seperti apa, mangga rasanya seperti apa, jeruk rasanya seperti itu tuh. Ini seharusnya kita berpikir, kenapa ya yang namanya jeruk kok rasanya asam misalnya, yang mangga itu manis, ada anggur manis, kurma manis. Nah, berarti ada sesuatu dalam tanah itu yang menyebabkan dia memberikan karakteristik tanaman itu memiliki karakteristik berbeda. Kemudian sekarang sama-sama kurma, ada rasanya beda. Nah, bisa jadi karena varietasnya berbeda, bisa jadi karena tanahnya yang memiliki kandungan unsur hara yang berbeda. Jadi kita tuh diperintahkan untuk berpikir dan mengkaji. Ya, tuh. Kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 58 ya. Wal baladu tayyibu yahruju nabatuhu bi'izni rabbi walladzi khabutha la yahruju illa nakidan kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun ya. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mulai tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang bersyukur ya. Jadi artinya bahwa di alam semesta ini ada berbagai jenis tanah. Jenis tanah itu berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang subur, ada yang tidak subur. Ada yang ditanami pertumbuhannya jadi bagus, hasilnya bagus. Ada yang tidak. Berarti ini ada yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu kita sebagai manusia diminta untuk mengkaji. Kenapa bisa ada perbedaan sama-sama tanah, sama-sama berada di dalam lingkungan kita ya menjadi sumber daya alam. Tapi kenapa kok berbeda? Nah, karena perbedaan itu maka kita itu diwajibkan untuk berpikir, merenung, dan mengkaji, meneliti, dan seterusnya. Supaya tanah-tanah yang tidak subur tadi menjadi subur. Ya, ini contoh bahwa di dalam Al-Quran itu jelas ada ilmu pengetahuan ya. Kemudian Quran surat Al-Hadid ya, ayat 20 ya. Nanti Arabnya dibaca sendiri. Maknanya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dari ampunan dari Allah yang serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Jadi di sini kalau saya ambil sepenggal ayat itu yang dari aspek pertaniannya bahwa adanya hujan ini sebetulnya anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk menyirami tanah itu sehingga tumbuhlah tanaman. Nah, bayangkan kalau tidak ada hujan. Pasti tanaman-tanaman itu akan layu, kering, dan mati. Kemudian mungkin warnanya akan kuning-kuningan dan mati. Berarti di sini ada suatu interaksi antara sumber daya yang ada di alam sekitar kita yang mendukung pertanian, yaitu ada tanah, ada air, ada udara ya. Kemudian ada tanaman sehingga terbentuklah tanaman yang nantinya bisa digunakan oleh manusia. Kalau tidak dipelihara, tidak dilakukan suatu upaya-upaya untuk meningkatkan hasil tanaman, maka akan terlihat tanaman akan merana dan warnanya kuning jadi hancur, ya.
Nah, ini berarti manusia itu tidak pernah memikirkan hal itu bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Jadi tugas kita sebagai ilmuwan itu selalu melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian ya, sehingga nantinya akan benar-benar meyakini bahwa sebetulnya semua ilmu pengetahuan yang kita miliki itu ada di dalam Al-Quran, dan ilmu pengetahuan itu adalah suatu apa, bahan renungan bagi kita bahwa dengan temuan-temuan itu sebetulnya adalah perintah Tuhan untuk mengkaji lebih dalam yang ilmu-ilmu yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi itu memang Al-Quran itu benar-benar petunjuk dari semua ilmu yang ada di dunia ini. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah ya ayat 266 yang artinya, apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai, kemudian dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya pada kamu supaya kamu memikirkannya. Ya, sekali lagi kita harus memikirkannya ya. Jadi bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kita lakukan kajian-kajian, kemudian kita manfaatkan untuk kebutuhan manusia, kehidupan manusia di dunia ini, ya. Jadi artinya di sini bahwa ada sungai yang bisa mengairi lahan sawah, kemudian mengairi tegal itu, kemudian tanaman-tanaman itu pun juga suatu saat akan mati, dan suatu saat tanah itu juga mungkin akan menurun kesuburannya. Dan kalau itu dibiarkan, maka generasi kita akan apa? Mereka akan membutuhkan pertanian. Nah, tapi kalau kita tidak pernah mengkaji bagaimana mempertahankan produktivitas tanah itu, maka generasi kita akan kelaparan, kesulitan pangan. Nah, sehingga di sini bahwa jelas kita harus memikirkan bagaimana alam semesta ini tetap memberikan manfaat bagi manusia, ya. Ini contoh kajian dari ilmu pertanian. Kemudian juga ada di surat An-Nur ayat 45 ya, yang artinya Allah telah menciptakan semua jenis hewan dan air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dua kaki, sedang bagian lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah peternakan, ya, bahwa di alam semesta ini selain tanaman juga ada hewan, ya. Hewan dari air ya ikan, ya, kemudian ada hewan ternak yang semua ciptaan Allah, hewan-hewan ciptaan itu sangat bermanfaat bagi kita semua ya, dan juga mendukung pertanian ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 164, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jadi kalau kita renungkan keadaan alam semesta ini, maka akan semakin yakin bahwa kebesaran Allah itu memang benar-benar sangat luar biasa, dan ini
harus kita renungkan, harus kita kaji bersama, dan harus kita kembangkan ya. Karena kita sebagai khalifah di bumi ini tugasnya untuk memikirkan bagaimana alam semesta ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Eee, Ilmu yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi Anda untuk selalu melakukan kajian-kajian sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu ilmuwan ya. Jadi kita harus terus melakukan kajian-kajian di dalam ilmu pengetahuan dan mencoba kita mencari sumber petunjuk atau sumber ilmu itu di dalam Al-Quran itu. Dan semuanya insya Allah sudah tertera di dalam Al-Quran. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf kalau memang ini benar semata-mata itu dari Allah SWT, dan kalau ada yang salah itu karena kehilafan saya, dan mohon dimaafkan bila ada yang kurang, dan semoga nanti berikutnya ada kajian-kajian yang bisa kita kembangkan secara bersama-sama ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.